Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa berkumpul kembali ya. Buat teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kita di acara kali ini, acara talk show yang dimana talk show ini merupakan agenda dari HI, begitu kan? Haflah imtihan yang diadakan setiap tahun, begitu kan? Nah, diadakan untuk setahun kali ini kami menghadirkan inovasi terbaru dengan menghadirkan talk show ini gitu. Nah, pada talk show kali ini kita mengangkat tema tentang meningkatkan semangat dan juga kreativitas di tengah keterbatasan yang sedang melanda kita nih kan. Di masa pandemi ya seperti saat corona. Dengan tujuan nih adik-adik kelas semua di sini bisa memahami bagaimana gitu menyikapi dan juga meningkatkan kembali kan mood supaya bisa kembali lagi seperti sedia kala gitu Sat. Siap. Nah, untuk sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan perkenalkan dulu pemateri yang sangat luar biasa. Insya Allah yang sudah hadir di depan antum semua sekarang. Yang pertama ada Ustaz Yogi ya, mana? Ustaz Yogi betul? Ustaz Yoga. Dan juga pemateri kedua ada Ustaz Usu Hendrik. Nah, beliau ini merupakan keduanya alumni Ustaz ya, betul? Alumni di Persis dari itu Jenam juga ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya bisa kita akan bacakan sedikit dari CV ya, dari ini pemateri kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pertama ada Ustaz Yoga. Nama lengkap Ustaz Yoga Sudarisman. Ya. Ustaz lahir di Garut, Ustaz. Di Garut, aktivitas sekarang di Bandung ya. Dan jadi pengampu drama pengampu drama dan film di UIN sedang menjadi Bandung. Dulu tahun 98 di Sanawiyah Rancabogo, katakanlah Rancabogo ya. Betul. 76 Tarogong dan dilanjut lagi ke Mualimit. Ya. Istilahnya juga masih mualim ya. Masuk dari mualim bukan MA bukan. Oh iya. MA sekarang MA. MA sekarang disingkat, tapi mualim masih. Dulu mualimin. Orang enggak banyak kenal gitu. Dan dulu juga masih jurusannya masih dua ya, konsentrasinya. IAI dan IPS. Dan jadi pada waktu itu belum ada IPA berarti saja. Belum ada IPA. Dan alhamdulillah barusan dengan Ustaz Uus juga ngobrol sebentar, wah lokasinya sudah banyak perubahan ya. Pasti. Kali dulu. Biasa tuh ketika masuk tuh masih jelek ya saja. Betul. Betul. Ketika keluar tuh baru terasa ada perubahan drastis. Iya, betul. Dan dulu konsentrasinya ke IAI, MAK keagamaan. Dan dilanjut ke UIN Jakarta. Ya, UIN Jakarta. Sastra Inggris. Ya. S1-nya, terus selanjutnya dilanjutkan ke pengkajian Amerika di UGM, American Studies. Dan alhamdulillah dapat amanah untuk mengampu mata kuliah drama dan film di UIN. Ya, jadi Ustadz ini memiliki bakat dari segi sastra dan kebahasaan ya Ustadz ya? Sastra dan bahasa Ustadz ya? Di sastra dan bahasa. Sehingga bisa jadi pengajar gitu saja di jurusan kedramaan. Lanjut ke pemateri yang kedua, ada Ustaz Usu Hendrik. Masya Allah. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah. Ala kulli hal lah, insyaallah. Bisa Ustaz? Ana di sini dulu 2007 ya keluar itu. Ya. Tapi hanya ikut jenjang aliyahnya saja. Ya. Kalau sanawiyahnya dulu di Rancapangan di PPI 104. 2004 lulus. 2004 masuk ke sini 3 tahun dan Allah di zamannya Ana sudah ada 3 jurusan. Aliyah itu ada MAK,
walaupun bermetamorfosis dengan istilah baru IAI ya. Iya, betul. Ada kalau sekarang kalau di sana namanya jadi IIK. Apa tuh? Ilmu keagamaan. Kalau di sini mungkin masih IAI ya. Iya, masih IAI. Tapi dulu anak begitu kelas 11, penjurusan itu kan dulu kelas 11. Ya, betul. Kelas 10 dulu enggak, kelas 10 masih sama. Masih persiapan itu saja. Baru begitu kelas 11 itu sudah mulai penjurusan. Ya. Anak qadarullah Allah tempatkan tuh di IPA. Walaupun basically anak tuh senengnya dunia agama sebenarnya. Betul. Adalah di IPA. Nah, itu gimana ceritanya, Sat? Dulu proses penjurusan itu kan di kelas 10 ada semacam psikotes gitu ya. Oh iya, psikotes. Iya. Kemudian dari hasil psikotes itulah yang menjadi acuan untuk penempatan jurusan ke sekolah. Walaupun siswa juga dulu diberikan pilihan mau pilih apa. Betul, anak dulu checklistnya 2. Checklist yang pertama itu justru MAK. Checklist pertama MAK itu. Checklist keduanya baru IPA. Tapi pas begitu masuk kelas 11, hari pertama masuk kelas 11 itu kan ada nama-nama tuh, nama-nama kelas sih, nama-nama siswanya juga. Nah, Anda lihat kok nama Anda ada di IPA ya. Anda sampai ngaji dulu siapa ya? Ustaz Rahmat dulu. Allah yarham, sudah meninggal beliau, mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya. Pas udah sambil beliau, anak ada resep lagi di agama, kenapa saya di IPA? Kata beliau, udah jalani aja dulu. Karena lihat-lihat teman-teman, masya Allah, karena ada soulmate yang temen dekat gitu, di IPA juga. Oh ya udahlah, kita bareng aja. Gitu. Makanya sering sampaikan saya itu tersesat di jalan yang benar itu. Begitu lulus 2007 dulu kembali ke passion, kembali ke jiwa. Anda senang jadi dunia agama walaupun alumninya dari IPA. Anda dapat kesempatan kuliah di Mahad Al-Imarat di Bandung, jurusan bahasa Arab dan studi Islam. Itu kan cuma diplom ya. Mahad dan diplom kurang lebih 2 tahun 4 semester. Cuma alhamdulillah berkat ya ilmu yang diterima di pesantren, begitu masuk ke Al-Imarat tuh bisa langsung loncat semester gitu. Itu ketika teman-teman yang nggak ada basic itu biasanya dari tamhidi itu level kelas 0. Ya, 0. Nah, semester 0 namanya. Betul. Kemudian semester 1 sampai semester 4. Kalau ada langsung ke semester 2 dulu. Nah, lompat gitu San. Udah 1,5 tahun kurang lebih di Al-Imarat dapat panggilan beasiswa, kemudian lulus tes di Lipia. Nah, ini memang target pokok dari dulu juga ini sebenarnya. Jadi sudah merupakan target ustaz gitu saja. Ini passion saya di sini di dunia ini gitu, dunia keagamaan. Alhamdulillah di Lipia tuh ngambil takmili dulu 1 tahun pra kuliah namanya, kan memang wajib penyempurnaan kemampuan bahasa Arab dan dasar ilmu syariah. Baru setelah itu diseleksi lagi, baru ditempatkan kurang lebih ada 80 orang yang berhak dapat kursi di kuliah jurusan syariah. Tahun 2014 awal Januari itu anak baru masuk selesai. Selesai. Nah, kalau dengar dari Ustaz tadi ya, Ustaz ini basicnya agama ya. Basically agama, qadarullah Allah takdirkan masuk IPA gitu Ustaz. Untuk betul kan? Kalau Ustaz ini emang ini ya. Dulu sederhana mungkin ya masuk MAK itu karena alasannya maksud saya. Di IPS ada matematika. takut. Jadi pelarian itu Ustaz. Jadi masuk ke MAK ternyata sama juga. Alhamdulillah ya. Harus semuanya Arab gundul, harus menghafalkan semua. Tapi setidaknya aman dari MTK gitu. Ada setidaknya aman dari hitung gitu. Padahal ada juga sebetulnya matematika. Ada sih di kelas 11 ya, di kelas 2 tuh pasti ada. Tapi kalau kelas 3 udah enggak ada. Udah enggak ada. Udah enggak ada kalau tidak salah. Kan basic masih berarti basic saja. Iya. Di kelas basic aja masih basic, di 12 udah enggak dipelajari gitu. Iya, kalau di basic kelas 1 itu sih bisa. Gitulah. Bisa masuk ke MAK. Mungkin segitu ya untuk pengenalan kali ini ya tadi. Udah pada paham semua gitu untuk pengenalan gimana pengalaman kakak kelas kita di sini yang bisa apa maknanya itu istilahnya beda. Iya, beda passion, beda soul gitu. Basically orang yang dari IPA kok bisa jadi ustaz, belajarnya tentang syariah ya. Terusan basically yang dari MAK gitu ya, jadi sastra itu luar biasa. Tapi itu uniknya di pesantren.
Kata pesantren kita itu tidak bekalnya, bukan basicnya itu yang rokok. Jadi sebenarnya tuh jurusan tuh bukan penentu kita gimana di masa depan nggak gitu ya. jadi sekat sebetulnya untuk masa depan kita itu. Jadi kita di jurusan apapun, peluang kemanapun sangat terbuka. Selagi kita mau tentu saja ya. Betul. Banyak keinginan. Tidak ada yang mustahil gitu saja. Tidak ada yang mustahil. Langsung kita masuk aja ke pembahasannya. Siap. Dengan materi meningkatkan semangat dan kreativitas di tengah keterbatasan. Gimana nih Sad? Ini kalau Anda dengar temanya saja, ini seolah-olah ada semangat yang hilang. Ya. Lagi perlu ditingkatkan gitu. Ada kreativitas yang menurun gitu, sehingga perlu ditingkatkan. Tapi kita bincang-bincang langsung sebentar ini. Ya, kita akan bincang-bincang sedikit beberapa kita akan berbincang-bincang mengenai sebelum kita masuk ke kita kan di sini ada 2 poin ya maksudnya. Siap. Pertama kita semangat nih Sad. Pasti di mana semangat itu seperti iman juga gitu Sad. Naik turun, tidak selalu semangat di atas gitu. Nah, kita akan fokus di semangat dulu Sad. Semangat. Kira-kira ini dari pandangan Ustaz Yoga dulu nih sebagai ini. Gimana nih Sad melihat sekarang kondisi sekarang semangat di tengah pandemi seperti ini gimana Sad? Semangat itu benar tadi ya kayak seperti iman gitu. Jadi ada naik ada turun dan di kondisi yang serba tidak menentu gitu ya, apalagi dengan keterbatasan media atau mungkin ya keluar dari kebiasaan, semangat ini tentu saja jadi redup. Yang tadinya karena biasa seperti apa gitu tiba-tiba harus saya kalau di jalanan mungkin jet lag atau mungkin luas gitu ya kalau bahasa Jerman sampai akhirnya redup gitu semangat itu. Tapi justru ada beberapa orang gitu yang melihat pandemi ini sebagai momen. Maksud saya kalau misalkan pandemi ini akan berakhir gitu ya, maka ada yang memanfaatkan momen ini. Jadi dalam artian ya kenapa tidak berbuat hal yang positif di masa yang tentu saja sebentar gitu ya, sementara lah. Maksud saya akan ada akhirnya. Nah, dengan melihat momen ini, orang-orang ini dia bersemangat untuk membuat sesuatu yang menyemangati yang lain, atau mungkin membuat sesuatu yang baru ya, atau mungkin bahkan setidaknya ini adalah hal yang harus dimanfaatkan gitu ya. Jadi tidak lantas ini jadi pembatas gitu. Tapi ada juga orang yang melihat pandemi ini jadi lebih pesimistik gitu ya justru. Jadi kalau misalkan biasanya belajar di kelas gitu, terus sekarang di kamar dengan segala gangguannya di rumah gitu dengan segala godaannya gitu ya. Pasti itu mulai. Ya justru melihat kondisi itu kan ya semangat yang biasanya muncul jadi redup. Itu ya kalau lihat semangat di pandemi ini ada pasti ada dua perspektif gitu. Ada orang yang melihatnya tadi sebagai hal yang bisa dimanfaatkan positif gitu. Tapi saya yakin dengan kondisi seperti inilah ya, sekarang akhir tahun gitu sudah hampir setahun, mungkin 9 bulan atau 10 bulan hampir sekitar dari Maret gitu dari Maret ya banyak sekali inovasi atau bahkan mungkin media yang lahir gitu ya sebenarnya dari pandemi. Dan bahkan di perspektif lain gitu yang memandang suatu peluang di tengah keterbatasan seperti ini gitu saja. Tidak hanya orang malah turun, malah selain orang-orang yang malas mulai menurun ke rasa semangat itu, ada pula yang berkesempatan memiliki peluang memanfaatkan peluang itu saja dengan mengeluarkan inovasi seperti tadi itu. Ya, jadi semangat di masa pandemi itu kita tidak bisa gitu ya lantas menyimpulkan wah jadi berkurang gitu kalau dari sisi ekonomi atau dari sisi mana, tapi kita ngelihatnya orang mana dulu nih yang berkurang atau mungkin semangat yang mana dulu nih yang berarti redup. Sebenarnya itu tergantung kita sendiri gitu saja. Kalau melihat kondisi yang seperti sekarang ini sih, kalau saya melihatnya gitu. Bagaimana Ustaz di sini melihatnya di tengah seperti ini Ustaz? Kalau Anda ya melihat interaksi di dunia pendidikan khususnya di sekolah, interaksi dengan anak-anak sekolah, tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi pandemi saat ini dari mulai bulan Maret dulu sampai sekarang udah Desember, udah hampir masuk 2 semester berarti
Ya. Apa itu? Secara umum ya tidak bisa kita pungkiri bahwa semangat santri secara umum turun gitu Iya, turun. betul sekali itu. Yang paling pokok itu karena kejenuhan. Nah, itu. Kalau awal-awal ya ketika misalnya ada inovasi belajar dengan metode online dan sebagainya. Ada ya semangat baru. Apalagi hal-hal yang baru misalnya kita Iya, pakai Zoom iya. meeting kan itu barunya resep ya gitu ya. Misalkan Urusan apa di grup WA dan sebagainya. Awal-awal pertemuan tuh saya sebagai guru misalnya. Iya. Saya cermati masih antusias tuh, masih soal banyak yang jawab gitu. Tapi lama-kelamaan dengan konsep yang sama titik jenuh tuh Mulai, muncul. iya. Akhirnya ya kita nggak bisa pungkiri bahwa realitanya di lapangan turun ya. Itu Iya. kalau kita lihat dari dunia akademis lah, dunia akademis. Tapi tadi untuk orang-orang tertentu memang kondisi seperti ini seolah jadi pembenaran ini bagi dirinya. Apalagi yang kalau antum bilang tadi yang basically sudah malas gitu. Iya. Nah ketika ada kondisi seperti itu asa aya dukungan gitu. Iya, betul. Dengan kemalasannya gitu. Tidak ada tatap muka, tidak ada evaluasi dengan guru gitu. Iya. Makanya asa merdeka gitu. Mungkin mengamalkan merdeka belajar teh asli Iya, merdeka. Bener-bener merdeka. Yang benar-benar didamkan tuh libur benar gitu kan ya. Iya. Makanya saya suka ingat dulu tuh kan kebiasaan kita ya. Iya. Kalau lagi sekolah tuh pengen libur. Nah, kalau lagi sekolah pengen libur. Kalau lagi libur pengen ke Memang, sekolah. iya. Allah sekarang ijabah tuh. Sekolah suasananya libur. Iya. Sekarang itu aslinya. Dan sekarang buktinya jenuh sadar. Betul, tingkat kejenuhan tuh karena Iya. berulang kan, Terus, berulang, iya. berulang, isi tugas, ngerjain tugas, dapat tugas. Jadi karena berulangnya itu tidak ada inovasi yang wah gitu, akhirnya adalah titik jenuh. Nah, Iya. tapi tadi disampaikan untuk orang-orang tertentu justru ini sebuah peluang. Makanya kita jangan jauh-jauh dari guru kita aja lah, guru kita Ustaz Aceng Zakaria, hafizahullah. Beliau itu di masa ini, masa pandemi seperti ini berapa bulan beliau sudah ngeluarin kurang lebih 7 buku baru. Bayangin, 7 buku baru yang ditulis di masa pandemi seperti ini. Ya dari mulai awal kan dulu ketika corona muncul, beliau nulis buku tentang bimbingan corona, Ya, betul, ada buku-buku kecil itu ya. Dan sampai sekarang kemarin terakhir ketemu, ya beliau bilang udah ada 7 nih. Berarti kan untuk orang-orang tertentu justru ini bukan satu batas. Oh, Justru malah jadi peluang besar. Ada di rumah tuh waktu banyak gitu ya, di rumah bisa baca buku, bisa nulis. Jadi tergantung perspektif orang ya. sebenarnya. Kembali lagi kepada diri masing-masing Betul. dengan menanggapi keterbatasan ini ya. Apa kita ingin mengambil peluang, apa emang kita mengikuti nafsu sendiri gitu. Hanya jadi pembenaran aja gitu. Iya. Pembenaran itu. Pembenaran. Dasarnya malas sendiri kita itu ya. Jadi magernya memang asli mager. Betul. Buat orang yang menjadikan pandemi ini sebagai pembenaran atas kemalasan. Dan Iya. apabila datang seperti itu jadi pembenaran gitu kan. Lebih berpotensi sih ya untuk malas itu. Betul. Iya, potensi malas Iya. meningkat betul. Lebih bebas. Lebih bebas tidak Lebih ada bebas. iya. Nah. Sehingga tadi kan disebutkan akibat dampak misalkan di menurunnya semangat kan pembenaran tadi di tengah keterbatasan seperti ini. Apakah gini di tengah keterbatasan kan tergantung gimana perspektif masing-masing sendiri kebalik terbaik lagi nih. Nah, kira-kira nih tips nih untuk orang yang benar perspektif itu malas gimana saja? Malas gimana tuh? Kan emang di tengah corona seperti ini emang pembenaran juga kan? Nah, gimana tuh menanggapinya supaya mereka tuh sadar gitu. Kita nih yang malas tuh sadar gitu dan berusaha mengambil peluang. Nah. Iya. Gimana? Kayak Ustadz Yoga gimana, Ustadz? Kalau malas tuh sama mungkin ya. Tadi dengan semangat mungkin semua kata sifat lah ya. Bisa naik, bisa turun gitu. Malas, semangat bisa naik, bisa turun. Dan manusiawi kalau misalnya kita malas dan yang tidak manusiawi adalah kita tidak kenal bahwasanya kita sedang malas atau kita tidak tahu kita sedang malas. Itu yang ribet lah ya. Bisa jadi bermasalah kalau misalnya kita tidak tahu kita itu sedang malas-malasan. Nah, kalau misalkan kita tahu kita sedang malas, kita punya sesuatu untuk mengkanternya. Harusnya. Jadi harusnya saat kita malas, kita harus punya sesuatu katakanlah target gitu. Kalau misalkan hari Rabu kita malas atau tidak produktif, simpan target kapan kita harus produktif untuk mengganti di hari Rabu. Kalau saya biasanya lihat sesuatu yang gimana ya?
kalau misalkan sekarang kita tidak punya karya, setidaknya gitulah ya. Kalau misalnya manusia itu kan harus create sesuatu, harus menciptakan sesuatu untuk supaya dirinya itu ini ya kita tahu kalau misalkan dari bayi kita bisa sesuatunya, ada yang bisa jalan, kenapa kita misalkan nah dari merangkak jalan gitu ya, atau mungkin ya terus berkembang gitu, terus tumbuh gitu kan. Manusia itu ya kalau misalkan bergerak harus berhenti, kita harus tahu kapan bergerak. Ya itu yang jadi tolak ukur gitu. Ya kalau misalkan kita sedang malas, kapan kita harus bergerak? Ada penggantinya gitu mungkin. Jadi lebih kenal bahwasanya kita sedang malas. Kalau yang tidak kenal itu sih karena kondisi sekarang yang bebas tadi ya, itu yang lebih parah. Ya kalau kita tidak kenal kita sedang malas, nah kita tenggelam di dalamnya terus, sama malas juga. Betul. Jadi kalau misalnya nggak ada pergerakan sama sekali, itu kan udah mengerikan sih, tragis. Kalau bahasa Arab tuh bilang rajulun la yadri annahu la yadri. Orang yang nggak tahu bahwa dia tuh nggak tahu. Artinya orang yang nggak sadar bahwa dia tuh malas. Karena dia pun nggak sadar bahwa dirinya malas. Kalau kayak gitu memang berat. susah improve-nya karena dia pun nggak sadar bahwa dia tuh malas. Kalau ada pribadi, ya kemalasan itu muncul karena tadi ya tingkat kejenuhan. Satu kondisi yang sama berulang gitu. Terus menerus jadi jenuh, maka kalau sudah sampai di titik jenuh, anggap saja bahasanya futur gitu ya. Akhirnya muncul lah nggak mau lah ngerjain ini. Kalau barusan saya juga bilang, ya memang kita harus punya target. Sehingga ketika kita punya target, sesuatu target yang tidak tercapai di situasi malas, akhirnya kan ada dorongan buat mengejar. Nah, kalau Anda sendiri, dulu Anda pernah mengalami hal yang samanya. Ketika kuliah di LIPE itu rentang waktunya kan lebih lama daripada S1 secara umum. Di LIPE itu S1-nya hampir sampai anggap 7 tahun gitu ya, baru selesai S1. Di saat teman-teman seangkatan sudah wisuda, anak baru semester 3. Teman-teman sudah wisuda, saya masih semester 3, panas kan? Panas. Udah share foto-foto kan wisuda. Kok saya masih semester 3 saja gitu ya. Karena memang tadi prosesnya yang cukup panjang. Akhirnya muncul juga tuh titik jenuh. Tapi obatnya itu yang anak-anak pribadi gitu rasain. Pertama tuh paham tentang urgensi waktu ya. Bahwa waktu ini satu hal yang penting, bahwa agama Islam itu memberikan satu perhatian terhadap waktu itu begitu besar. Bahkan Allah dalam Quran bersumpah dengan waktu itu di semua waktu. Bayangin coba ada wal fajr, berarti kan waktu pagi, ada wal duha, ada wal nahar, ada wal asri, bahkan ada wal lail. Artinya semua waktu itu Allah jadikan sebagai media sumpah. Ini menunjukkan bahwa waktu itu penting, nggak mungkin bisa terulang lagi gitu ya. Makanya kalau kita paham tentang urgensi waktu, bahwa ini momen saya seperti ini tuh nggak mungkin bisa terulang lagi. Usia saya anggap saja santri gitu ya, usia 16-17 tahun itu nggak mungkin bisa terulang lagi loh gitu ya. Masa-masa sekolah itu nggak mungkin bisa balik lagi, cuma sekali loh. Nah, karena paham urgensi waktu itulah akhirnya muncul saya ngerasa rugi nih kalau saya ngelewati waktu-waktu ini tanpa menghadirkan sesuatu yang wah, sesuatu yang produktif gitu. Akhirnya dengan kesadaran itu seseorang bisa terdorong bahwa saya nggak boleh terus-terusan dalam zona nyaman seperti ini gitu. Ya mager gitu, malas gerak, saya nggak bisa terus-terusan seperti ini gitu. Kalau saya terus-terusan seperti ini ketinggalan. Sementara teman-teman yang lain sudah kemana, kok saya masih seperti ini saja. Nah, kesadaran itulah yang kemudian memicu seseorang untuk tidak berlama-lama dengan kemalasan. Jadi poin yang dapat disimpulkan tadi yang pertama Ustadz kan mengenal diri berarti. Mengenal diri kita sebagai malas. Supaya kita lebih mengetahui kapan kita lagi malas nih. Nah, gimana cara nanggepinlah gitu kan. Supaya kita tidak tenggelam gitu seperti tadi kan tenggelam saking nggak tahu diri gimana gitu. Tenggelam dalam kemalasan gitu kan. Otomatis ada pembenaran juga kan dari keterbatasan. Dan juga dari Ustadz tadi kita juga harus paham ya hakikat waktu itu gimana sehingga ada dorongan buat gitu kan. Ada dorongan sebenarnya tuh waktu itu tidak akan terulang kembali. Nah, di situ mulai mengeluarkan peluang di situ kan ya. Peluang yang hanya datang sekali. Nah, biasanya kan menurut Ustaz tadi orang yang paham akan waktu itu beliau akan benar-benar memanfaatkan waktu itu dengan hal-hal yang benar-benar dia tidak akan terulang kembali gitu ya. Betul. Nah,
kita sudah mengulas sampai dalam saja tentang semangat itu, kenapa semangat itu turun ya. Apalagi tentang keterbatasan, ada pembenaran seperti itulah. Dan juga tips and trick dari kakak kelas kita ini tentang gimana sih caranya kita itu sadar gitu akan kemalasan yang kita hadapi ini, dan gimana caranya untuk bangkit dari rasa kemalasan itu hingga semangat itu muncul saja begitu. Nah, sudah mungkin cukup sekian untuk pembahasan kita di tema kali ini kan tentang semangat. Insya Allah kita akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya oleh rekan saya dengan membahas lebih dalam mengenai kreativitas. Saya Hansa Mumtaz mau melanjutkan pembahasan yang tadi yang udah dibahas sama teman saya Pakih tentang semangat sama peluang-peluang di masa pandemi ini. Nah, buat singkatnya aja nih ya Ustadz, saya itu di sini mau nanya tentang kreativitas, meningkatkan kreativitas di tengah pandemi. Nah, kalau menurut Ustadz, gimana sih cara kita mempertahankan kreativitas sama meningkatkan kreativitas kita di tengah pandemi ini yang keterbatasannya banyak banget? Menurut Ustadz kayak gimana? Siapa dulu nih? Saya dulu. Saya mungkin termasuk orang yang ini ya, lebih melihat tadi momen karena pandemi ini akan berakhir. Secara spesifik ya, secara umumnya juga dunia ini akan berakhir gitu. Apa yang harus saya tinggalkan gitu? Apa yang bisa orang lain rasakan gitu dari produk, dari hasil kreativitas. Di perkuliahan, entah itu di UIN atau mungkin di kampus yang lain, beberapa dosen sudah mempersiapkan cara mengajar atau mungkin strategi atau bahkan media mengajar gitu ya, yang awalnya rekan-rekan dosen tuh katakanlah tidak familiar dengan satu aplikasi gitu, tapi saat pandemi mereka harus belajar, mereka harus ngulik gitu ya aplikasi-aplikasi yang ya sifatnya itu nggak kenal sama sekali dengan aplikasi itu, tapi pada akhirnya mereka harus lahirlah banyak sekali media-media, entah itu ada Plotagon gitu ya, bisa mengajar lewat avatar, atau mungkin ada video editor, bisa ngedit video gitu, dan itu jadi kreativitas untuk mereka. Kalau misalkan saya melihatnya sebagai momen, maka setidaknya semua orang harus berpikirnya ya apa sih yang harus saya tinggalkan gitu ya. Kalau saya ingat gini Ustaz, kenapa ya dari dulu gitu, dari mulai bayi bahkannya kalau lihat di kemasan susu gitu, di iklan tuh selalu ada meningkatkan kreativitas gitu anak gitu dengan protein berapa gitu. Atau mungkin pas waktu SD gitu ya ada pentas seni dan kreativitas gitu, atau mungkin SMP SMA ada pameran kreativitas gitu. Memang sebegitu pentingnya gitu kreativitas sampai akhirnya terus dibicarakan, manusia itu harus kreatif gitu kan. Saya melihatnya bener gak sih manusia itu harus kreatif? dari bayi dicokokinnya susu kemasan tuh akan jadi kreatif anaknya. Lantas itu beneran harus kreatif atau tidak? Nah, mungkin saya melihatnya yang tadi. Jadi kalau misalkan kita tidak produktif, tidak kreatif, tidak menciptakan sesuatu, kemungkinannya ya mati tanda petik ya. Jadi kita tidak punya apa-apa. Kalau itu dulu, bukan dulu ya. Ada ya hadis tuh kalau misalkan yang disarankan untuk diajarkan kepada anak-anak kita itu berenang gitu ya. Berenang itu kan kenapa dia harus berenang gitu ya? Saya melihatnya berenang itu tidak pernah diam, dia harus bergerak, dinamis ya. Dinamis. Kalau misalkan diam, tenggelam mati. Ya kalau misalkan juga dalam hidup, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita kerjakan? Nah, meningkatkan kreativitas bagi saya pribadi sih ya, kemarin di masa pandemi membuat simulasi atau mungkin membuat animasi. Kalau ya yang awalnya tidak terpikir gitu, terus pada akhirnya wah ini sepertinya
kalau nanti selesai gitu pandemi akan jadi sejarah nih. Jadi ya oleh-oleh gitu ya. Ada karya. Ada karya gitu, bisa seperti itu. Setidaknya begitu. Jadi meningkatkan kreativitas di masa pandemi itu harus tahu lah. Atau mungkin kalau di zaman sekarang tuh kita tuh berpikir dari sudut pandang ini deh, budaya pop gitu. Banyak sekali ya, kalau misalkan kemarin Raja Dangdut Rhoma Irama gitu kan membuat satu lagu Corona. Tadi misalkan Ustadz Aceh yang 7 buku, atau mungkin banyak sekali karya-karya pop yang lahir di masa pandemi. Nah kita, kalau saya gitu, sekalipun kita tidak punya audiens, tapi yakinlah ada audiens di sekitar kita. Jadi bukan lantas karena kita tidak populer, kita tidak membuat satu karya. Ada orang tua populer bagi anaknya, ada jamaah ustadz populer bagi jamaahnya, ada dosen populer bagi mahasiswanya, guru populer bagi muridnya. Setiap orang punya audiens, setiap orang punya lingkarannya masing-masing, dan audiens itu sudah rindu mungkin ya bahasanya, itu sudah menantikan apa sih karya dari fansnya. jadi betul idolanya. Apa sih yang bisa dihasilkan dari idolanya. Murid itu sudah dipastikan menantikan kreativitas gurunya. Anak sudah pasti menantikan kreativitas orang tuanya. Kalau misalkan ngajar atau mendidik gitu tidak kreatif ya, bisa tadi mungkin jenuh, sudah tidak produktif lah. Jadi saya berpikirnya untuk di zaman sekarang gitu ya, kalau dari sudut pandang budaya pop, setiap orang punya audiensnya masing-masing, dan audiens itu sedang menantikan kreativitas kita. Saya teringat ini karena saya basicnya di sastra gitu ya. Ada dulu tuh J.K. Rowling gitu ya, penulis novel Harry Potter. Dia merasa tanda petik terganggu gitu saat Harry Potter sudah selesai, audiens menanti karyanya, menunggu karya selanjutnya karena ya haus. Ini gimana nih, nggak ada karya lagi dari idola saya gitu ya, bisa seperti itu, sampai akhirnya lahirlah Fantastic Beasts gitu ya, terus nulis lagi, tidak usah berpikir masalah keuntungan lah dari proses kreativitas. Setidaknya kita punya karya, katakanlah jadi tabungan karya kita, kreativitas kita, itu sudah pasti nantinya jadi portofolio mungkin ya. Betul. Dan orang lain sudah melihat ini orangnya kreatif, bergerak lah, tidak diam. Mungkin gitu ya kalau kita mengembangkan kreativitas. Kalau buat Ustadz Us, kalau Anda pribadi, karena Anda berkecimpung di dunia agama ya, ketika orang sudah paham tentang bahwa waktu ini nggak mungkin bisa terulang ya. Apalagi kalau kita baca satu hadis, ada hadis yang ini membuat anak begitu semangat mengisi waktu di usia muda ini. Nabi SAW pernah menyampaikan ada la tazulu qadamu 'abdin hatta yus'alu an arba. Tidak mungkin bisa melangkah kaki seorang hamba nanti di padang mahsyar kecuali akan dipinta pertanggungjawaban mengenai 4 hal. Di antara 4 hal ini ada 2 hal yang berhubungan dengan waktu. Kata Nabi, yang pertama an umrihi fi ma'afna. Orang tuh akan ditanya tentang umur. Dihabiskan buat apa tuh umur? Berarti kalau umur kan sifatnya umum ya, dari mulai lahir sampai meninggal gitu. Itu kan umur. Tapi yang jadi perhatian ketika Nabi di poin kedua beliau mengatakan wa an syababihi fi ma'abla. Nanti juga tiap orang akan diminta pertanggungjawaban mengenai masa muda. Dihabiskan untuk apa? Coba kita pikir. Bukankah masa muda tuh include ke umur ya? Berarti kan sebetulnya kalau cukup ditanya umur, masa muda sudah include ya. Tapi kenapa kok Nabi sampai mengulang bahwa masa muda itu akan ditanya lagi lebih spesifik? Nah, ketika ada hadis ini tuh mendorong karena saya pribadi tuh bahwa saya nih di usia ini kan usia muda ya, usia produktif, berarti Islam tuh begitu menaruh perhatian besar. Maka ketika orang sadar akan itu, dia nggak akan statis, dia akan diam, dia akan dinamis. Kalau tadi mengibaratkan seperti renang, saya itu ibarat seperti orang bersepeda gitu ya. Yeah. Orang bersepeda itu kalau nggak mengayuh pasti jatuh. Ya kalau mau terus jalan itu dia harus mengayuh. Artinya nggak boleh statis, harus dinamis. Lalu kemudian karena masa muda ini juga akan berlalu, artinya nggak mungkin bisa balik lagi.
bukan cuma di dunia, di akhirat juga nanti diminta pertanggungjawaban. Nah, anggaplah kita jangan dulu mandang akhirat yang masih jauh gitu. Kita mandang dunia ini. Nanti kan orang juga akan nanya. Jangan kan orang lain, kita pun sendiri sebetulnya akan nanya. Dulu saya kerasa orang hasil naonnya gitu ya. Gitu. Saya masih ingat tuh, saya kalau dulu soalnya tuh kalau nulis justru ada di buku itu diwarna-warni. Pulpennya tuh warna-warni, kalau judul warnanya apa gitu. Ketika sekarang sudah jadi guru, ketika buku yang dulu itu dibaca lagi, kok lucunya resep begini kian. Ketika anak saya baca buku saya, kata anak saya, resepnya si Abi baca buku lagi. Oh, artinya tingkat kreativitas kita yang dilakukan di masa muda dulu ternyata di usia yang sudah anggap aja udah jadi bapak gitu, udah jadi guru, oh itu tuh hal-hal yang fantastis loh, itu akan berkesan loh gitu. Nah itu yang jadi perhatian anak pribadi. Makanya ketika sekarang masa pandemi seperti ini, bagi anak secara pribadi sebetulnya ini bukan sebuah keterbatasan. Karena bagi orang ini terbatas, kenapa? Karena dia hanya fokus di satu kegiatan, di satu pekerjaan. Jumud dah, Allah bahasa jumud. Ya ketika fokus di satu hal, terhalang, terbatas, ya sudah. Ya nggak akan berpikir lagi untuk. Tapi buat orang yang berpikirnya dinamis, dia akan mikir, kalau saya terkendala di masalah ini, di kegiatan ini karena ada kendala ini, toh ternyata masih banyak loh aktivitas produktif yang lain. Ya makanya ketika saya sekarang ngajar kan rata-rata para guru-guru kan nggak terlalu banyak waktu yang dipakai. Ya sifatnya lebih fleksibel di rumah. Saya nulis, saya tuh di rumah tuh kan terjemah, karena kesenangan saya di bahasa Arab, saya terjemah kitab tafsir. Ya selama sebetulnya dari sebelum pandemi juga sudah mulai terjemah. Sekarang itu udah hampir rampung 2 kitab. Tafsir Al-Muyassar, yang kedua sekarang sedang mau dirampungkan, tinggal 4 juz lagi insyaallah. Tafsir As-Sa'di saya terjemah, saya upload tuh di web, ya, dan nama webnya tafsirweb.com. Itu kalau mempermudah juga ke santri, ke guru-guru Quran gitu. Kalau mau nyari misalnya Quran surat apa, ayat berapa, tafsirnya apa, itu di web itu sudah ada terjemah dari bahasa Indonesia. Dan satu ayat itu bisa ditafsirkan lebih dari 7 sumber tafsir diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan ternyata, wah, saya senang, bahkan kadang-kadang yang kieu dulu gitu ya. Saking sudah nyaman dengan sekarang gitu. Ternyata saya bisa produktif loh walaupun situasi masih pandemi seperti ini gitu. Karena tadi cara berpikirnya kita harus dinamis. Jangan stuck. Iya, karena memang fokus ke satu hal, ketika terhalang udah diam. Nggak boleh gitu. Kita harus mikir, oh kita terhalang di sini karena ada kendala ini. Ternyata masih banyak loh peluang produksi yang lain gitu yang membuahkan hasil dari kita, dan ternyata betul. Jangan nanti di akhirat, di dunia saja kita di hal yang kecil ya, hasil tulisan waktu sekolah kita baca sekarang namun halus meda, resep gitu ya. Artinya ada satu kebahagiaan. Nah itu yang harus ada, betul ada seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan keadaan membaik, insya Allah tahun depan misalkan semuanya sudah bisa offline, kembali ke tempat sedia kala, kira-kira goals apa nih yang Ustadz udah pikirin dari sekarang, kira-kira bisa dikerjain di tahun depan, ditekunin apa ya? Kalau saya goal gitu ya, saat kondisi membaik, selain mungkin kembali ke rutinitas gitu ya, ada hal yang harus diselesaikan. Salah satunya kalau misalkan di dunia ngajar, ada proyek-proyek yang sifatnya outdoor yang tidak bisa di zaman sekarang gitu. Mahasiswa misalkan saat memproduksi film harus di luar dan berkerumun gitu ya, proyek-proyek yang seperti itu yang tentu saja jadi punya referensi, karena kondisi corona bisa jadi ide kreatif saat produksi film atau mungkin pementasan drama. Jadi mahasiswa lebih berpikir realistis lah ya. Jadi kalau misalkan ya manusia itu dulu sebelum ada corona tidak memperhatikan masalah kebersihan. Nah, coba deh dibuatkan film atau dipentaskan, orang tahu gitu ada sesuatu hal yang tidak kasat mata tapi fatal, misalkan bisa mati gara-gara hal-hal seperti itu. Jadi lebih aware. Nah, goal-goal yang semacam itu yang
mungkin dari corona ini ya, dari pandemi ini bisa jadi apa istilahnya karya nantinya, lebih realistis mungkin ya berpikirnya. Banyak mungkin kalau misalkan berbicara masalah kreativitas, saya tuh kalau dulu tuh suka sekali animasi, menggambar. Kebetulan ada gambar yang belum selesai. Ini Ustaz, saya menggambar animasi untuk satir terhadap para pengajar, dosen khususnya. Tapi sekarang ada goal untuk menyindir mahasiswa. Masya Allah. Dosennya terlebih dahulu gitu, terus sindir untuk mahasiswa. Ya karena kondisi-kondisi semacam ini ada goal yang harus diselesaikan, dan membuat simulasi adegan elektronik. Jadi kalau misalkan kemarin panggungnya lebih physically gitu ya, terlihat fisik, sekarang dibuat saya virtual theater. Ada teater virtual. Alhamdulillah salah programming itu sudah selesai. Itu terbantu pas kemarin masa pandemi untuk menyelesaikan aplikasi itu. Jadi mudah-mudahan ya insya Allah di tahun 2021 aplikasi saya itu enam anak saya. Masya Allah. Simulasi adegan elektronik dibuat aplikasi itu khusus untuk virtual theater. Jadi mahasiswa kalau misalkan ingin membuat panggung jadi sutradara, dibuat simulasinya, ada karakter-karakter virtual. Itu mungkin goal bagian daripada ngajar juga sih dari dosen drama. Kalau buat Ustaz Us? Kalau Ana pribadi ya karena kembali ke basic ya. Saya Ana yang sehari-harinya menghabiskan waktu di dunia pendidikan dan dakwah, aktif di jamiah, di organisasi, di pemuda Persis, di Persis dan sebagainya. Ada banyak hal yang selama masa pandemi ini tidak bisa dilakukan secara maksimal karena tadi terbatas oleh waktu, dan kemudian ruang juga nggak boleh banyak ketemuan itu yang paling pokok, yang paling membatasi ini. Nah ada akhirnya selama hampir berapa bulan ini Anda bikin satu kurikulum dakwah dari mulai akidah gitu, kemudian tafsir, fikih, dibikinin satu kurikulum lengkap dengan materinya, dan diharapkan nanti ketika situasi sudah normal itu karena diamanahi jadi bidang pendidikan dan pembinaan di pemuda Persis itu di Garut itu. Nah ada program besar yang harus dikerjakan, tapi tadi harus sudah normal karena harus tatap muka, harus ngumpul gitu, banyakkan juga perempuan. Di antaranya tadi pembinaan para pemuda ya, dengan modul yang sudah disusun. Jadi selama masa pandemi ini nyusun modulnya, nyusun materinya. Nanti ketika sudah normal, nah ini bisa digolkan, akhirnya dijadikan sebagai materi pembinaan. Dan nanti ini kan sifatnya karena pimpinan daerah, berarti membina pimpinan cabang. Nah, nanti ketika bidang-bidang dakwah di tiap cabang sudah tersampaikan materi ini ke mereka, nah mereka yang kemudian nanti melanjutkan untuk pembinaan ke anggota. Nah inilah goal yang paling besar yang Anda rasa yang harus bisa digolkan ketika situasi sudah normal. Makanya sekarang memaksimalkan waktu yang ada untuk bisa finish tuh penyusunan kurikulum, penyusunan makalah buat materinya, supaya nanti begitu semuanya sudah kembali normal, sudah bisa langsung berlari gitu. Nggak lagi merangkak gitu, tapi sudah yuk lompat tuh, ini sudah siap loh segalanya, programnya kita tinggal eksekusi aja. Itu mungkin untuk anak. Dan mungkin buat sesi tanya jawabnya segitu aja ya Ustaz, cukup insya Allah. Banyak banget ilmu yang bisa kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah sekarang sebelum kita ke penutupan, boleh nggak nih kita minta pertanyaan masing-masing satu buat para santri nanti ngisi di Google Form, biar kita kira-kira mereka nerap gak apa yang udah Ustadz omongin gitu. Boleh? Siap. Waduh, tanya. Saya jadi buat teman-teman semuanya yang nyimak video ini, ada satu pertanyaan dari saya. Pertanyaannya mudah ya, tadi sudah disampaikan dalam jawaban dari saya. Cari satu hadis yang tadi saya bacain tentang urgensi masa muda. Ya hadisnya itu familiar, tinggal diisi aja satu hadis tentang urgensi masa muda, bahwa nanti di padang mahsyar akan ditanya tentang masa mudamu dan di sini. Cukup mudah kan? Insya Allah.
pertanyaan. Saya jadi grogi begini ya, harus bertanya apa gitu. Saya tadi menyebutkan salah seorang pengarang yang terdesak untuk berbuat kreatif, untuk menulis kreatif. Siapakah nama lengkap? Nama lengkap. Pengarang lengkap. Ya sekalian sama karyanya. Nama lengkap pengarangnya lah. Okay. Saya pernah menyebutkan itu dan dia harus mengarang lagi supaya lebih kreatif. Siapa nama pengarang tersebut? Oke, mungkin itu pertanyaan yang harus kalian jawab dari Ustadz. Nah, mungkin Ustadz ada closing statement-nya? Sekedar pesan ya bagi teman-teman sekalian para santri tentang apa yang kita bahas kali ini, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita, hidup itu hanya satu kali. Begitupun usia kita sebagai pemuda-pemudi, sebagai santri pun itu hanya satu kali, nggak mungkin bisa berulang. Artinya seorang yang cerdas adalah dia yang bisa memanfaatkan satu kesempatan yang Allah berikan. Kalau ada istilah tidak ada kesempatan kedua, dalam waktu itu memang seperti itu, nggak ada kesempatan kedua, nggak ada kesempatan kita kembali muda, nggak ada kesempatan kita untuk kembali jadi santri, itu nggak bisa. Karena itu manfaatkan semua potensi yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan sampai situasi yang sedang kita alami saat ini menjadi sebuah pembenaran untuk kemalasannya. Lawan segala bentuk kemalasan dan tingkatkan kreativitas, karena suatu saat kita akan bahagia melihat hasil karya-karya kita di usia. Demikian dari saya. Kalau dari saya tuh ini pengalaman pribadi mungkin ya. Jadi saya punya moto hidup dulu lah, kalau berbicara tentang status sosial, yang miskin kalah dengan yang kaya. Yang kaya biasanya kalah dengan orang yang cerdas. Yang cerdas biasanya kalah dengan orang yang beruntung, dan yang beruntung itu biasanya kalah dengan orang yang kreatif. Itu dari saya. Jadi kalau sudah kreatif itu tidak akan memikirkan keuntungan. Dia mau kalah sama orang beruntung sekalipun ya, selama dia punya karya, tidak akan merasa kalah kalau orang kreatif itu. Dan saya mengajak kepada santri sekalian atau mungkin yang menonton video ini untuk berpikir realistis. Saat kita berpikir realistis, kita berada di level mana? Kalau kita misalkan menggambar tapi tidak terlalu bagus gambarnya, katakanlah berada di level 3 gitu, level 4 dari level 10, maka kita gambar di level 3 dan level 4. Sekalipun gambar kita tidak sebagus level 10, tapi kita punya karya di level 3 dan 4, dan yakinlah akan ada orang yang suka dengan level 2 dan level 3 itu ya. Jadi kita tidak perlu ideal. Kalau misalkan kita berpikir ideal terus-terusan, karya kita tidak ada karena kita habis untuk memikirkan karya ideal. Ya lebih baik berpikir realistis. Saya menggambarnya jelek, tapi orang ada yang suka loh dengan gambar jelek. Apalagi kalau misalnya di zaman sekarang ya, orang modern itu aneh-aneh lah permintaan. Absurd. Jadi kadang katanya nggak suka nasi goreng kalau level 3 gitu pedasnya. Tapi lah kalau level 1 suka. Apa bedanya gitu? Hanya masalah pedas dan seperti itu. Ya lebih berpikir realistis. Saatnya kalian berkarya dan yakinlah karya kalian itu ada peminatnya, ada audiens yang menunggu kalian. Itu mungkin. Oke. Makasih banyak Ustadz buat ilmu-ilmunya dari Ustadz Yoga sama Ustadz Uus. Nah, semoga kita juga bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dan menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.